Baik, di sini kelompok kami akan memaparkan mengenai grand strategi dari pemerintahan Biden-Harris. Tapi di sini kami akan menyampaikan dalam sudut pandang kontra. Pada era pemerintahan Biden-Harris, Amerika Serikat meluncurkan grand strategi yang diklaim sebagai langkah maju untuk membangun stabilitas global dan keadilan internasional. Namun, melihat dari sudut pandang kontra, ada beberapa kekhawatiran yang muncul terkait strategi tersebut. Pertama, pemerintahan Biden-Harris dituduh terlalu fokus pada diplomasi multilateral dan kerjasama internasional, hingga mengabaikan kepentingan nasional Amerika Serikat sendiri. Kebijakan ini menciptakan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat akan kehilangan daya tawar dan kemampuan untuk melindungi kepentingannya sendiri di dunia. Dalam upaya untuk memperbaiki hubungan dengan mitra internasional, seperti Uni Eropa dan NATO, pemerintahan Biden-Harris dianggap terlalu terikat pada pendekatan konsensus yang mengorbankan kepentingan nasional. Kedua, grand strategi ini dianggap oleh kritikus sebagai kelanjutan dari kebijakan luar negeri yang kurang konsisten dari pemerintahan sebelumnya, terutama dalam menghadapi negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok. Ada kekhawatiran bahwa Biden-Harris terlalu enggan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dan keras terhadap tantangan geopolitik. Ketidakkonsistenan dalam menangani kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat memberikan kesempatan bagi negara-negara lain untuk mengambil keuntungan dan memperkuat posisi mereka di panggung global. Selain itu, ada kritik terhadap kebijakan Biden-Harris terkait penggunaan kekuatan militer. Meskipun mereka menekankan pentingnya diplomasi, mereka juga mengumumkan komitmen untuk mempertahankan kemampuan militer yang superior. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya eskalasi konflik dan potensi intervensi militer yang lebih besar di berbagai belahan dunia. Sebagai konsekuensinya, kebijakan ini dapat memperburuk ketegangan internasional dan merusak upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas. Dalam sudut pandang kontra, grand strategi Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden-Harris dianggap memiliki kelemahan dan risiko yang signifikan. Fokus terlalu besar pada diplomasi multilateral dan kerjasama internasional bersama dengan kekurangan kejelasan dan konsistensi dalam menangani tantangan geopolitik dapat memperlemah posisi Amerika Serikat dan mengancam kepentingan nasionalnya. Selain kekhawatiran tersebut, ada juga kritik terhadap kebijakan ekonomi yang diusung oleh pemerintahan Biden-Harris dalam grand strategi mereka. Meskipun mereka berkomitmen untuk membangun kembali ekonomi Amerika Serikat dan memperbaiki kesenjangan sosial, pendekatan yang diambil dianggap terlalu mengandalkan intervensi pemerintah dan pembengkakan anggaran. Ini mengkhawatirkan sebagian orang karena berpotensi meningkatkan defisit anggaran, memperburuk hutang negara, dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, kebijakan imigrasi juga menjadi subjek kontroversi dalam grand strategi Biden dan Harris. Meskipun pemerintahan ini berjanji untuk mengambil pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif terhadap imigrasi, kebijakan yang diimplementasikan dianggap oleh beberapa pihak sebagai langkah yang lemah terhadap keamanan nasional dan melanggengkan masalah imigrasi ilegal. Ini memicu kekhawatiran akan peningkatan jumlah imigran ilegal yang masuk ke Amerika Serikat tanpa pengawasan yang memadai. Selanjutnya, dalam hal kebijakan lingkungan, meskipun pemerintahan Biden-Harris berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dan mengadopsi energi terbarukan, ada kritik bahwa langkah-langkah yang diambil tidak cukup ambisius dan efektif. Beberapa pihak berpendapat bahwa grand strategi ini masih terlalu tergantung pada industri fosil dan belum memberikan dorongan yang kuat untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap industri dan lapangan kerja di sektor energi tradisional. Dalam sudut pandang kontra, grand strategi Amerika Serikat oleh pemerintahan Biden dan Harris terlihat memiliki kelemahan dan risiko yang signifikan dalam berbagai aspek kebijakan, termasuk diplomasi, kebijakan militer, ekonomi, imigrasi, dan juga lingkungan. Kritik-kritik ini menggarisbawahi keprihatinan bahwa grand strategi ini mungkin tidak cukup kuat, kohesif, atau bahkan efektif dalam menjaga kepentingan nasional Amerika Serikat dan menangani tantangan-tantangan global yang kompleks di era yang terus berubah ini. Namun, penting untuk diingat bahwa sudut pandang kontra ini tidak mencerminkan pandangan universal atau representatif dari seluruh masyarakat Amerika Serikat. Terdapat perbedaan pendapat yang muncul di antara berbagai kelompok dan individu mengenai grand strategi tersebut. Sebagian kritikus terhadap grand strategi Biden-Harris menganggapnya terlalu moderat dan tidak berani mengambil langkah-langkah yang lebih radikal untuk menghadapi isu-isu global yang mendesak. Namun, sebagian orang
Pendekatan yang lebih lunak dan berfokus pada diplomasi dan kerjasama internasional merupakan respons yang lebih bijak dan mengarah pada stabilitas dan harmoni global. Selain itu, Grand Strategi Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden-Harris juga menekankan pentingnya membangun aliansi dan hubungan yang lebih baik dengan mitra internasional. Banyak orang yang mendukung langkah ini menganggapnya sebagai cara yang lebih efektif untuk menangani tantangan global daripada mengandalkan kekuatan militer atau pendekatan konfrontatif. Dalam hal ekonomi, ada juga pendapat yang berbeda mengenai kebijakan yang diusung oleh pemerintahan Biden dan Harris. Bagi sebagian orang, intervensi pemerintah dan pembengkakan anggaran adalah langkah yang diperlukan untuk memulihkan ekonomi dan mengatasi kesenjangan sosial. Mereka percaya bahwa langkah-langkah ini akan memberikan stimulus yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kondisi hidup bagi banyak orang. Di dalam bidang lingkungan, ada juga yang menganggap bahwa Grand Strategi Biden-Harris sebagai langkah positif dalam mengatasi perubahan iklim dan mendorong transisi ke energi terbarukan. Langkah-langkah ini mengurangi emisi karbon dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan dilihat sebagai langkah penting dalam menjaga masa depan bumi dan generasi mendatang. Kesimpulannya, Grand Strategi Amerika Serikat oleh pemerintahan Biden dan Harris tidaklah terbebas dari kontroversi dan kritik. Sudut pandang kontra mengemukakan berbagai kekhawatiran dan ketidaksetujuan terhadap pendekatan yang diambil dalam diplomasi, kebijakan militer, ekonomi, imigrasi, dan juga lingkungan. Namun, dalam sebuah demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, penting untuk melihat berbagai perspektif dan terus mendorong dialog dan diskusi yang konstruktif untuk mencapai kesepakatan dan solusi terbaik bagi Amerika Serikat dan juga dunia.